Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Riza Pahlevi beserta rekan saya Anindya Dewi Maharani dan Pahlevi Dwi Mahathir. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan berbagai hal tentang cybercrime, mulai dari latar belakang, pengertian, contoh kasus, hingga solusi dari cybercrime tersebut. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai latar belakang. Tahukah kamu, kemajuan teknologi tidak selamanya memiliki dampak yang baik. Setelah ini, kalian akan mengetahui apa-apa saja dampak buruk yang disebabkan oleh kemajuan teknologi. Dalam kasus ini, kita akan membahas mengenai cybercrime. Kemajuan teknologi sudah tidak dapat dihindari lagi. Buktinya saja berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pengguna internet di Indonesia mencapai angka 143 juta jiwa atau sama saja setara dengan 54,7% total populasi. Itu adalah merupakan angka yang cukup besar. Bayangkan saja, itu baru Indonesia. Bayangkan seberapa besar pengguna internet di seluruh dunia. Namun, internet dan kemajuan teknologi juga seperti pedang bermata dua. Ada masanya dia akan berdampak positif dan ada masanya juga akan berdampak negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah dengan kemunculan teknologi-teknologi baru, juga bermunculan jenis-jenis kejahatan baru yang dikategorikan sebagai cybercrime. Cybercrime atau kejahatan komputer adalah kejahatan dunia maya yang dilakukan individu atau kelompok orang untuk menyerang sistem keamanan komputer atau data-data yang ada di dalam komputer. Kejahatan tersebut dilakukan dengan berbagai motif, mulai dari kepuasan diri hingga kejahatan yang dapat merugikan ekonomi dan politik dari seseorang. Kejahatan dunia maya secara luas didefinisikan sebagai aktivitas ilegal apapun yang melibatkan komputer, perangkat digital, atau jaringan komputer. Nah, di Indonesia, cybercrime diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik atau Undang-Undang IITE, sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Jadi, sampai saat ini belum ada undang-undang yang mengatur cybercrime secara khusus. Nah, terdapat beberapa penyebab terjadinya cybercrime. Ada 3 hal yang menjadi penyebab utama cybercrime. Yang pertama ialah adanya kerentanan atau kelemahan pada sistem yang digunakan. Kerentanan keamanan yang tidak segera diperbaiki dapat memberi cyber hacker sebuah akses yang mudah untuk dapat memasuki ke dalam sistem. Yang kedua, kesalahan pengguna atau human error. Human error juga menjadi salah satu penyebab cybercrime. Pengguna sering tidak aware dengan cyber security sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan yang dapat membuat sistem menjadi lemah, seperti menggunakan kata sandi yang lemah, berbagai kredensial akun, mudah tertipu dengan phishing, dan membuka link yang mencurigakan. Dan penyebab yang terakhir yakni cyber security yang lemah. Salah satu contoh cybercrime yang sering menyerang adalah invasi malware, baik itu dalam bentuk ransomware, worm, trojan, atau yang lainnya. Selanjutnya, kita masuk ke contoh kasusnya, di mana cybercrime yang populer terjadi di masyarakat ada 4. Yang pertama ada cyber squatting, carding, typo squatting, dan terakhir ada online scam. Namun yang pertama kita akan membahas mengenai carding. Carding adalah istilah yang digunakan untuk menyebut penyalahgunaan informasi kartu kredit milik orang lain. Misalnya saja, beberapa waktu belakangan ini terjadi kasus carding yang menyerang beberapa nama besar artis tanah air, di mana kartu kredit mereka menjadi sasaran pelaku carding yang membobol kartu kredit mereka untuk dibelikan atau dibelanjakan barang-barang mewah dan kebutuhan sehari-hari, yang kemudian barang-barang tersebut dijual di bawah harga pasaran dengan tujuan agar laku terjual. Dalam melakukan aksi kejahatannya, pelaku carding hanya membutuhkan data nomor kartu kredit dan masa expired kartu. Karena dalam pembelanjaan transaksi online,
yang tidak melalui bank, hanya dibutuhkan melalui akun PayPal dan Apple. Kemudian juga ada solusi-solusi atau langkah-langkah pencegahan agar tindakan carding tidak menyerang kita. Yang pertama ada selalu perhatikan kartu saat bertransaksi offline. Perhatikan pergerakan kartu saat melakukan transaksi secara offline. Karena biasanya ketika kita lengah sedikit, bisa saja data kartu kita sudah diambil. Kemudian yang kedua ada memilih situs yang terpercaya untuk melakukan transaksi online. Yang ketiga ada jangan memfotokopi kartu kredit. Dan yang terakhir ada simpan bukti tagihan kartu kredit. Langkah yang terakhir ini seringkali diabaikan oleh masyarakat. Karena masyarakat selalu menilai bahwa bukti tagihan kartu kredit adalah sampah biasa. Padahal dalam bukti tagihan kartu kredit itu ada informasi-informasi diri dan kartu kredit yang mungkin akan membahayakan kita jika sampai ke tangan orang lain. Contoh kejahatan komputer atau cybercrime selanjutnya yakni ada cyber squatting dan typo squatting. Hal yang pertama yang akan kita bahas adalah cyber squatting. Nama domain atau domain name digunakan untuk mengidentifikasi perusahaan dan merek dagang. Namun, banyak orang yang mencoba menarik keuntungan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Pekerjaan ini mirip dengan calo karcis. Istilah yang sering digunakan untuk kejahatan ini ialah cyber squatting. Nah, contoh cyber squatting bisa kita lihat pada kasus Mustika Ratu versus Martina Berto. Kasus ini bermula dari tindakan Chandra Sugiono selaku terdakwa dengan mendaftarkan domain name mustikaratu.com dengan menggunakan network solution di USA pada Oktober 1999. Atas tindakannya tersebut, PT Mustika Ratu yang memiliki domain name yang asli yakni mustikaratu.co.id mengalami kerugian karena tidak dapat melakukan sebagian transaksi dengan calon mitra yang berada di luar negeri. Menurut jaksa, terdakwa Sugiono pada 7 Oktober 1999 mendaftarkan domain name Mustika Ratu di PT Martina Berto yang juga menghasilkan produksi serupa. Hal ini tentu merugikan PT Mustika Ratu. Nah, pada perkembangannya, kasus ini sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya yang menghukum Chandra Sugiono selama 4 bulan penjara yang merugikan pihak Mustika Ratu yang menyatakan Chandra Sugiono terbukti bersalah atas tindakan pidana yang dilakukannya. Nah, catatan yang selanjutnya ini typo squatting. Typo squatting ini sedikit berbeda dengan cyber squatting, di mana pelaku membuat domain-domain plesetan yang mirip dengan domain aslinya. Contoh kasusnya bisa kita lihat pada kasus BCA. Pada tahun 2001, internet banking diributkan oleh pembobolan internet banking milik BCA. Pada tahun tersebut, seseorang bernama Stephen Haryanto membeli domain-domain internet dengan harga sekitar 20 US dollar yang menggunakan nama dengan kemungkinan orang-orang salah mengetikkan dengan domain name aslinya serta situsnya memiliki tampilan yang sama persis dengan situs internet banking BCA, yakni situs aslinya itu www.kilkbca.com. Nah, sedangkan domain-domain plesetannya itu www.kilkbca.com, kilkbca.com, kilkbca.com, kilckbca.com, klikbcabac.com. Nah, orang-orang tidak akan sadar bahwa dirinya telah menggunakan situs palsu tersebut karena tampilan yang disajikan sama persis dengan situs aslinya. Lalu, pelaku tersebut akan mendapatkan user ID dan password dari pengguna yang memasuki situs palsu tersebut. Namun, untungnya pada kasus ini, pelaku tidak memiliki niat jahat, melainkan hal ini dilakukan karena keingintahuannya tentang sistem keamanan yang dimiliki oleh BCA. Tetapi hal ini tentu akan menjadi hal yang serius ketika pelaku memiliki niat kejahatan.
Solusi yang bisa kita lakukan itu ada 4, yakni yang pertama, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai dengan standar internasional. Yang kedua, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai cybercrime serta pentingnya mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Meningkatkan kerjasama antar negara baik bilateral, regional, maupun multilateral dalam upaya penanganan cybercrime. Dan yang terakhir, perlunya dukungan lembaga khusus baik pemerintahan maupun NGO, non-government organization. Baiklah, materi selanjutnya adalah mengenai online scam. Online scam atau biasa disebut dengan penipuan online adalah suatu tindakan yang menggunakan layanan internet atau software untuk menipu atau mengambil keuntungan dari korban, misalnya dengan mencuri informasi personal yang biasa memicu pencurian identitas. Contoh kasus dari online scam ini dilansir dari nationalgeographic.co.id dalam artikel yang berjudul Kisah Scammer asal Indonesia curi $60 juta dana bantuan sosial Amerika Serikat. Dua warga Indonesia membuat suatu situs bantuan palsu yang menangani COVID-19 di Amerika Serikat untuk meraup dana bantuan dari pemerintah. Dana yang diraup sekitar $60 juta atau setara dengan 873 miliar rupiah dari bantuan pemerintah tersebut. Situs yang dibuat pelaku menyerupai laman resmi pemerintah Amerika Serikat. Mereka menggunakan jebakan situs bansos COVID-19 ini yang seolah-olah milik pemerintah Amerika, lalu alamat tersebut disebarkan secara acak dengan menggunakan layanan SMS Blast. Situs tersebut mereka gunakan untuk mencuri data pribadi. Mereka memanfaatkan program untuk mencuri Pandemic Unemployment Assistance atau PUA, yaitu bantuan ekonomi dari pemerintah Amerika Serikat bagi warga yang menganggur karena pandemi. Baiklah, selanjutnya tentang solusi dari online scam ini, yaitu yang pertama, kita dengan selalu mengecek kejelasan dari suatu website yang diberikan, entah itu melalui media sosial, SMS, email, dan alat komunikasi lainnya. Kita juga perlu memastikan apa saja dari isi web tersebut dan selalu waspada ketika terdapat form registrasi. Biasanya form registrasi digunakan untuk mendapatkan data pribadi, nomor telepon, bahkan kata sandi. Selalu teliti dalam membaca keseluruhan konten dari web agar kita tidak terjebak dan menyesal di akhirnya. Selain meningkatkan self-awareness, pihak yang mencegah maraknya kegiatan scammer adalah dengan mengandalkan kepolisian yang memang bergerak di bagian kejahatan komputer, misalnya cyberpolice. Polisi dapat melacak dan memblokir website-website yang berisi konten scam, sehingga pengguna internet lebih aman dalam menggunakan internet. Baiklah, kita telah sampai kepada kesimpulan daripada materi pada kesempatan kali ini, yaitu kejahatan komputer di dunia maya yang saat ini semakin marak terjadi. Hendaknya kita waspadai karena bisa menjadi sangat berbahaya bagi diri kita sendiri ataupun orang-orang terdekat. Perlunya sosialisasi literasi digital akan pengamanan teknologi informasi yang digunakan sehari-hari harus selalu ditingkatkan kepada masyarakat. Tindakan pencegahan dan pelaporan juga harus diberi dukungan agar kejahatan seperti ini semakin diberantas habis. Itu saja presentasi kami pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri presentasi ini dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.